Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video pembelajaran kali ini, saya menyampaikan tentang histori konvergensi SAK IFRS. Sebagaimana kita ketahui bahwa SAK yang berlaku di Indonesia sudah konvergens dengan IFRS yang diberlakukan sejak tahun 2012. Artinya bahwa sebagian besar pernyataan-pernyataan standar akuntansi keuangan di Indonesia itu sudah mengadopsi sebagian besar International Financial Reporting Standard yang berlaku saat ini. Nah, sebagai bagian dari pembelajaran kita memang perlu mengetahui latar belakang upaya-upaya perkembangan SAK itu sehingga bisa kemudian convergence dengan IFRS. Alasan perlunya standar akuntansi internasional. Pertama adalah diharapkan terdapat peningkatan atau terjadi peningkatan daya banding laporan keuangan dan memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal internasional. Dan ini sesuatu yang tidak bisa dihindari ya, pada perkembangan lingkungan bisnis sekarang ini. Yang kedua, menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan. Kemudian, mengurangi biaya pelaporan keuangan bagi perusahaan multinasional dan biaya untuk analisis keuangan bagi para analis. Karena ketika kita belum mengadopsi IFRS, perusahaan-perusahaan multinasional yang berasal dari Indonesia setiap kali harus melaporkan laporan keuangannya di pasar modal internasional, harus melakukan translasi dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di pasar modal internasional. Akibatnya meningkatkan beban atau cost yang muncul karena adanya upaya tersebut. Dan kemudian meningkatkan kualitas pelaporan keuangan menuju best practice. Sehingga dengan mengadopsinya standar akuntansi internasional, maka praktik-praktik di Indonesia juga akan berbasis pada pasar internasional, dan ini tentu saja akan meningkatkan bukan saja hanya daya banding laporan keuangannya, tapi juga daya saing Indonesia di mata internasional. Persiapan konvergensi BSAK IFRS itu dimulai pertengahan Agustus tahun 2004 ya. Dilakukan diskusi-diskusi intensif baik formal maupun informal dari pihak-pihak yang terlibat. Dan ini tentu saja dikoordinasi oleh Dirjen Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai DPN IAI yang berada di Departemen Keuangan. Sebagai full member di International Federation of Accountants atau IPAC, IAI berkewajiban memenuhi butir-butir Statements of Membership Obligation atau SMO, yang salah satu diantaranya adalah penerapan IFRS. Dari hasil diskusi dicapai kesepakatan bahwa penyusunan SAK tidak berubah. Penyusunan SAK mengacu ke IAS yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia pada saat itu.
Nah, permasalahan yang dihadapi dalam implementasi dan adopsi IFRS yang terutama sekali adalah translasi standar internasional, karena tidak gampang mendefinisikan istilah-istilah yang ada di dalam International Accounting Standard dan IFRS itu sendiri ke dalam kondisi Indonesia, ya, baik dari sisi kebahasaan maupun dari sisi definisi operasionalnya. Yang kedua, ketidaksesuaian standar internasional dengan hukum nasional, karena hukum kita juga belum banyak yang mengacu kepada hukum internasional. Struktur dan kompleksitas standar internasional yang begitu kompleks tentu saja tidak bisa dengan gampang untuk dilakukan penyesuaian. Dan kemudian frekuensi perubahan dan kompleksitas standar internasional itu sendiri. Ya, pada saat kita mulai melakukan perubahan-perubahan, penyesuaian, justru malah IFRS sendiri juga berubah. Jadi berkejaran waktu, frekuensi dari perubahan IFRS-nya antara penyesuaian SAK dengan IFRS. Standar akuntansi keuangan di Indonesia, kita lihat latar belakangnya. Terdapat tiga tonggak sejarah dalam pengembangan standar akuntansi di Indonesia. Ini menurut Ahmadi Hadibroto. Pertama, menjelang diaktifkan pasar modal pada tahun 1973. Jadi dibentuk cikal bakal Badan Penyusun Standar Akuntansi yang menghasilkan prinsip akuntansi Indonesia. Jadi pertama kali cikal bakal SAK kita adalah yang terbit tahun 74, ya, yang diberi nama Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI. Ya. Komite PAI yang dibentuk tahun 1974 melakukan revisi mendasar PAI 73 untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dengan dunia usaha. Hasil revisi ini dikodifikasi dalam Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. Jadi 10 tahun kemudian terjadi perubahan lagi PSAK, dan pada tahun 1994 Komite PAI melakukan revisi total terhadap PAI 1984, dan yang hasilnya adalah mengubah sama sekali istilah PAI menjadi standar akuntansi keuangan, dan itu terjadi per awal Oktober tahun 1994. Selanjutnya pada periode 94-98, nama Komite PAI diubah menjadi Komite Standar Akuntansi Indonesia. Mulai tahun 94, IAI memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dengan melakukan revisi 2 kali SAK 94, yaitu pada 1 Oktober 1995 dan 1 Juni 1996. Pada periode 98-2002, PSAK yang menggantikan Komite SAK melakukan 2 kali revisi PSAK, yaitu revisi per 1 Juni 1999 dan 1 April 2002. Pemutahiran SAK. Menurut DSAK, pemutahiran SAK didasarkan pada 3 hal. 1. Mendukung harmonisasi dan konvergensi PSAK dengan IFRS. Yang kedua, dalam perumusan SAK, selain menggunakan referensi IFRS, juga mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan usaha di Indonesia. Dan yang ketiga, pengembangan SAK yang belum diatur dalam IFRS dilakukan berpedoman pada KDPPLK. Konvergensi IFRS. Menurut DSAK, pengadopsian IFRS dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan. Pertama adalah full adoption, yang kedua adopted, dan yang ketiga piecemeal, yang keempat referensi, dan yang kelima not adoption at all. Pada full adoption, pada tingkatan ini suatu negara mengadopsi seluruh IFRS dan menerjemahkan word by word, ya.
Jadi adopsi 100% dengan translasi dari kata per kata. Kemudian pilihan lain adalah adapted, mengadopsi seluruh IFRS tetapi disesuaikan dengan kondisi di suatu negara. Dan yang ketiga, piecemeal, yaitu dengan cara mengadopsi IFRS secara sebagian-sebagian atau sepotong-sepotong ya, sesuai dengan standar tertentu atau paragraf tertentu. Kemudian yang keempat, dengan referensi standar yang ditetapkan hanya mengacu pada IFRS tertentu dengan bahasa dan paragraf yang disusun sendiri oleh badan pembuat standar. Dan yang kelima, not adoption at all. Suatu negara, ini adalah pilihan lain, suatu negara sama sekali tidak mengadopsi IFRS. Nah, keputusan mengenai pilihan atau alternatif dari kelima hal ini kemudian dilakukan pada tahun 2008. Kebutuhan PSAK saat ini adalah mendekatkan PSAK dengan IAS atau IFRS dengan membuat dua strategi. Yang pertama dengan strategi selektif dan yang kedua adalah strategi dua standar. Nah, untuk strategi selektif dilakukan dengan 3 target, yaitu mengidentifikasi standar-standar yang paling penting untuk diadopsi seluruhnya dan menentukan batas waktu penerapan standar yang diadopsi, melakukan adopsi standar yang selebihnya yang belum diadopsi sambil merevisi standar yang telah ada, dan target terakhir adalah melakukan konvergensi proses penyusunan standar dengan IASB. Dengan strategi dua standar, strategi ini dilakukan dengan menerjemahkan seluruh IFRS sekaligus dan menetapkan waktu penerapannya bagi listed companies, sedangkan bagi non-listed companies tetap menggunakan PSAK yang telah ada. Nah, oleh karena itu di Indonesia ada dua PSAK. Ada PSAK umum dan PSAK etap ya. Nah, yang pertama itu adalah untuk perusahaan-perusahaan yang go public yang sudah listing di pasar modal. Sementara yang SAK etap itu untuk perusahaan-perusahaan yang non-listed di pasar modal. Walaupun tentu saja yang belum listed di pasar modal boleh saja menggunakan standar umum tadi. Dalam menerapkan kedua strategi tersebut harus mempertimbangkan 5 hal. Pertama, konvergensi standar dan proses konvergensi itu sendiri. Hal ini diperlukan mempertimbangkan karena DSAK belum memutuskan kapan melakukan konvergensi. Yang kedua, ketersediaan dana untuk menerjemahkan standar. Jadi perlu biaya yang sangat besar untuk melakukan ini. Yang ketiga, ketersediaan sumber daya manusia. Dan yang keempat, ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Ini juga cukup menyulitkan, terutama pada waktu itu berlaku undang-undang atau peraturan yang diterbitkan oleh Bapepam ya. Dan yang kelima, sosialisasi standar dan peluang moral hazard dalam penyusunan laporan keuangan. Dan ini sangat berbeda antara yang ada di Indonesia dengan yang internasional ya, standar-standar terkait dengan masalah-masalah moral hazard ini. Perbedaan yang sering muncul menurut survei JAPI pada tahun 2001. Hambatan konvergensi biasanya muncul atas beberapa isu akuntansi dan pelaporan keuangan berikut. Pertama, pengakuan dan pengukuran. Dan yang kedua, akuntansi penggabungan usaha, dan ketiga, penggabungan atas usaha. Pengakuan dan pengukuran ini terkait dengan financial asset dan instrumen-instrumen keuangan derivatifnya. Kemudian impairment losses, ya. Kemudian provision, kemudian employee benefit liabilities, dan income taxes. Ini beberapa hal yang sangat berbeda dengan kondisi SAK dengan IFRS khususnya, dan tentu saja di negara-negara lain juga demikian. Kemudian terkait dengan akuntansi penggabungan usaha dan pengungkapan atas related party transaction dan
segment information pada saat itu. IASB melakukan survei terhadap standar akuntansi yang diterapkan di 59 negara dan upaya untuk mencapai konvergensi dengan IFRS. 3 hal yang menjadi pertanyaan kunci dalam survei GAP tahun 2002 adalah apakah ada perencanaan untuk mengadopsi IFRS atau konvergensi standar akuntansi dengan IFRS. Kemudian yang kedua, apa yang mendasari masing-masing negara yang disurvei untuk melakukan konvergensi. Dan ketiga, apa hambatan yang dihadapi masing-masing negara untuk melakukan konvergensi dengan IFRS. Nah, untuk mendukung upaya konvergensi dibutuhkan partisipasi berbagai pihak, diantaranya adalah pemerintah, dalam hal ini yang menerbitkan regulasi. Kemudian profesi akuntan sendiri, Dewan Standar Akuntansi, IASB, perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam praktik-praktik, kemudian akademisi di perguruan-perguruan tinggi, dan para analis pasar modal dan investor. Dan mereka inilah, pihak-pihak inilah yang berkontribusi dalam membantu mengembangkan PSAK yang sekarang ini. Demikian untuk materi ketiga ini terkait dengan histori atau sejarah perkembangan konvergensi SAK dengan IFRS. Dan sekarang ini kita sudah menikmatinya, ya, yang sejak tahun 2012 sudah diberlakukan. Dan tentu saja PSAK terus berkembang sesuai dengan perkembangan IFRS itu sendiri dan kondisi lingkungan bisnis baik nasional maupun internasional. Oleh karena itu kita harus selalu mengikuti perubahan-perubahan tersebut, ya, karena adopsi, karena penyesuaian itu, dan pasti akan terjadi selalu revisi di masa yang akan datang. Demikian disampaikan terkait dengan perkembangan SAK dan konvergensinya dengan IFRS. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.